Pemimpin yang baik harus berusaha untuk selalu membuat perubahan yang baik. Tentunya membuat perubahan bersama-sama dengan melibatkan semua orang yang ada bersamanya atau di tempatnya untuk membuat perubahan. Rakyat yang baik itu bukan juga mengganggu pemimpin yang ingin melakukan kebaikan, tapi mendukung kebaikan yang direncanakan atau dilaksanakan. Kalau ada kekurangannya, ya kita membuat koreksi, membenahi dengan cara yang baik juga. Loh, kalau hidupnya begini kan enak. Kadang-kadang kesombongan kita sebagai seorang pemimpin diingatkan oleh rakyat untuk kebaikan tidak mau, atau rakyat tuh pengennya pemimpinnya malaikat, nggak punya kesalahan, ya nggak ketemu, nggak model seperti itu. Jadi ayo kita itu memandang semuanya sebagai mitra untuk ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin hendaknya kita punya cara pandang yang sehat, baik itu saya dukung atau tidak saya dukung. Kalau memang ingin membuat perubahan yang baik, maka ayo kita dukung kebaikan-kebaikannya. Kemudian jika ada sesuatu yang tidak baik, dan memang beliau-beliau itu kan bukan malaikat turun, akan tapi punya ijtihad mereka. Mungkin seorang insinyur ijtihad dalam ilmu kesehatan bisa saja salah dalam ilmu kesehatan, maka dokter bicara baik dong menjelaskannya. Ada lagi mungkin ijtihadnya seorang pemimpin tentang kebersihan, ternyata ada yang lebih ahli lagi, siap dong menerima kritik. Tapi kita menyampaikan kritiknya juga yang benar, bukan langsung menyalahkan dasar goblok, dasar ini, juga tidak boleh semacam itu. Kalau mungkin di dalam urusan seruan pertanian misalnya, kalau ternyata menurut ahlinya tidak cocok, ya tinggal nyampaikan, Pak pemimpin sepertinya belum cocok, tapi tanpa harus membodohkan dan sebagainya. Lagi Jawa Barat akan dia bikin jadi penuh dengan kemusyrikan. Orang-orang yang setiap hari bicara tentang kesucian tidak hanya menyakiti orang lain, menusuk orang lain, membawa api peperangan pada saat orang menuju kesucian, bahkan bisa jadi menghinakan orang lain, itu dianggap bagian dari kesucian. Luar biasa, Kang Deddy kembali berpidato dengan sangat hebat. Dalam pidato ini, Kang Deddy dengan lantang berani menyindir orang-orang yang selama ini merasa paling suci, merasa paling baik, namun nyatanya penuh dengan menebar kebencian, dan Kang Deddy telah menyebutnya dengan antek asing, pengkhianat, dan penghancur bangsa. Orang-orang yang setiap hari bicara tentang kesucian, lidahnya menyakiti orang lain, menusuk orang lain, membawa api peperangan pada saat orang menuju kesucian, bahkan bisa jadi menghinakan orang lain, itu dianggap bagian dari kesucian. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya. Wah, luar biasa ya. Dan masih ada banyak lagi poin penting yang disampaikan oleh Kang Deddy. Baik, untuk lebih lengkap dan jelasnya, mari kita saksikan sama-sama pidato terbaru Kang Deddy. Tidak ada anak nakal, tapi orang Sunda itu menyebutnya budak bangur. Budak bangur itu beda budak dengan bangur. Kenapa? Itu masa mereka menginjaki masa remaja menuju masa dewasa. Maka di hari kebangkitan nasional ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekolah yang hari ini berjalan, ada pendidikan karakter, ada bela negara, saya akan meresmikan menjadi Sekolah Kebangsaan Jawa Barat Istimewa. Masya Allah. Sekolah Kebangsaan ya? Jawa Barat Istimewa nanti akan dipusatkan di Dodik, Lembang, dan kalau ada lembaga pendidikan lainnya, kami juga akan menjadi kerjasama. Mereka yang bersekolah di situ bukan anak-anak yang tawuran, bukan anak-anak yang minum, bukan anak-anak korban dari ML, tetapi juga nanti anak-anak yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, anak-anak yang memiliki kemampuan pikiran yang tinggi.
dan seizin pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, tahun ini kami akan memberikan beasiswa pada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di jurusan engineering, tetapi mereka harus mengikuti sekolah kebangsaan selama 1 bulan, agar uang yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat melahirkan nasionalisme baru yang bisa membawa bangsa ini ke arah kemajuan. Dan saya suka sekali pendekatan yang dilakukan oleh Kang Deddy dalam pemerintahannya, ialah dia cuba merubah pendidikan. Sesebuah masyarakat itu hanya akan berubah apabila perubahan berlaku dalam sistem pendidikan, dan ini yang sedang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan As mengharapkan agar Jawa Barat, anak-anak Jawa Barat ini pendidikannya menjadi luar biasa dan menjadi anak-anak yang punya nilai yang sangat tinggi buat Indonesia. Ayo kita lanjut. Saya mengucapkan terima kasih pada kalian semua yang membuat diri saya hari ini setiap hari berpikir. Ingat, doa yang terpancar ada 2. Saya tidak menyebut doa. Rintihan hati, bisikan hati ada 2. Ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum-kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya, tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Betul. Walaupun kebijakannya baik, karena beda dengan politiknya dia mengatakan buruk, dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Dan ini setuju banget, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu, meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Dan barangkali bisa dilihat dari seluruh rakyat Jawa Barat, karena ini tertransformasi lewat media televisi dan media digital. Yang menjadi petugas upacara hari ini bukan pasukan paskibraka yang biasa kita pakai, tapi mereka adalah peserta didik sekolah kebangsaan Dodik Lembang Rindam 3 Siliwangi. Waktunya tidak lama, hanya 18 hari, tapi bisa dibentuk. Pertanyaannya adalah, di sekolah mereka bisa dibentuk seperti ini? Kalau di sekolah tidak dibentuk hari ini, maka pertanyaannya adalah, berarti sistem pendidikan nasional harus dievaluasi. Dan kalau misalnya yang di Jakarta mau menyalahkan, kan disahkannya di Jakarta. Kan anggaran yang triliunan disahkan di Jakarta. Kenapa anggaran yang triliunan ini tidak terevaluasi dalam setiap tahun? Saya katakan, sistem pendidikan yang di dalamnya angka-angka yang hanya orientasinya materi dan kepuasan dalam outcome dalam sistem pengelolaan keuangan tidak akan melahirkan apapun kecuali tumpukan kertas, software, dan hardware. Tetapi pendidikan yang lahir dari jiwa dan lahir dari cinta tanpa biaya yang besar, dia akan melahirkan anak-anak penuh dengan semangat kebangsaan dan punya spirit Pancawaluya. Itulah pentingnya hati, itulah pentingnya rasa. Untuk itu hari ini ada antrian, ribuan orang yang ngantri ingin memasuki pendidikan di pendidikan sekolah kebangsaan. Dan kalian semua hari ini bisa bertemu dengan orang tuanya, bisa mendapat sertifikat dari kami, dan bisa pulang dulu. Nanti dalam 2 minggu sekali kami siapkan mobil di setiap kabupatennya untuk pergi ke Dodik lagi, mengikuti pematangan, bukan di Dodik, nanti di Badan Diklat ESDM Pemda Provinsi Jawa Barat, kalau nanti di Dodik diisi oleh siswa yang baru. Dan kami akan memantau perkembangan kalian dalam waktu 1 tahun, bukan 6 bulan. Dan saya sudah meminta kepada Dinas Kesbangpol, Dinas Pemuda Olahraga, di upacara peringatan 17 Agustus 1945 Pemda Provinsi Jawa Barat, seluruh pesertanya berasal dari siswa didik sekolah kebangsaan di Dodik Lembang.
kalian semua jadi petugas upacara Agustusan nanti. Jadi tidak usah repot lagi, ternyata bisa. Dan hari ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Masya Allah, rezeki. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Aduh. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang ngonten. Ladang ngonten, ya kan? Masya Allah, Masya Allah. Sinis ya, yang banyak sekali ya hujatan diterima oleh Kang Dedi, tapi dia tuh nggak apa-apa, terus jalan karena misinya, visinya untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, khususnya anak-anak Jawa Barat. Nih, nggak usah dibilang gubernur konten, ya udah biarin, memang gue ini gubernur konten katanya, tapi penghasilannya itu luar biasa, disalurkan kembali buat masyarakat. Allahu Akbar. Semoga Kang Dedi ini dimurahkan lagi rezekinya, dilimpahkan lebih banyak rezeki, karena kita lihat sendiri kalau Kang Dedi itu kalau baginya itu terus nyata gitu. Masya Allah, barakallah. Saya selalu ditanya, Pak Dedi duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Oh, ups, gitu. Ups. Ya kan, aduh, sakitnya di sini. Gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Tuh hayang, Aduh. Siapa yang makan cili terasa ya pedasnya. Gorong-gorong. Ya, sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Betul. Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir selalu sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunan. Insya Allah. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei, 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari sudah banyak orang yang kepanasan, apalagi 5 tahun. Aduh, gosong ya kalau 5 tahun orang-orangnya. Terima kasih. Ini upacara yang spesial. Kita dihadiri oleh pasukan khusus. Tepuk tangan semuanya. Ada Kopassus, ada Kostrat, ada Marinir, ada istilahnya apa sekarang, Kopasgat. Kemudian ada infanteri, ada cavalry, kemudian ada pasukan angkatan laut, kemudian juga ada brimob. Tepuk tangan semuanya, keren. Dan kalian semua, para peserta, ini yang keren-keren ini anak-anak kita ini. Anak-anak kita ini, anak-anak Masya kita Allah. yang keren-keren Ibu-ibunya ini. pasti bangga nih. Kamu tengok ke kanan, tengok kiri sambil minta sama Allah. Besok kamu yang berseragam seperti mereka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Semangat, semangat. Anak-anak Jawa Barat. Oke. Yang terakhir, ini buat Biro Umum. Ini harus dirubah, Pak. Pertama, ini tiang bendera menghalangi gedung sate. Benderanya nanti harus digeser ke sebelah sana. Dan nanti kalau upacara tidak menghadap ke sana, tapi dari sini menghadap ke sana. Oh, ditukar agar ya, panorama itunya tetap terlihat. Dan kalau di sana maka kebisingan kendaraan tidak akan terlalu mendominasi. Ini Feng Shui cara menata bangunan. Jadi saya dari tadi mandang gedung sate nggak bisa karena ada Feng Shui-nya nih. Tiang bendera. Dan nanti bagian protokoler itu masang podium nggak lurus ke tiangnya, agak mencong-mencong dikit. Maklum Pemda masih belum pakai rasa, masih pakai DPA. Yang penting di DPA podium juga ini melanggar. Nah, ini saya ini orang estetik dan di Pemda ini tidak pernah ada rapat untuk merumuskan ini. Cukup WA Pak Sekda, Kesbangpol, Dinas Pendidikan, besok kita lakukan ini, anak-anak bajunya ini, dan saya terima kasih buat PLT Dinas Pendidikan yang stresnya banyak, suaranya sampai hilang, saking takut. Luar biasa. Berdiri dong Kepala Dinas Pendidikan PLT.
Di depan kamu pindah. Suaranya hilang. Pernah saya marahin malam-malam, kamu belum tahu cara kerja saya. Karena sekarang sudah tahu ternyata Sang Kuryang tuh hidup di sini. Sang Kuryang. Silakan duduk depan, Pak. Aduh. Di depan Pak duduk. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Dinas Sekda Pendidikan. yang selalu ingin menjalankan tugas saya dengan baik. Kalau belum meluntur-luntur dikit wajar, karena dia memang penakut sama istrinya jadi kurang lentur. Kalau saya kan sudah sangat lentur hidupnya. Saya Aduh. ucapkan terima kasih juga pada Kes Bangpol ini yang supporting sangat baik. Ini Masya Allah. mantan Semuanya pindah- diberi penghargaan. Ini jajaran protokoler, dan saya ucapkan terima kasih pada Pangdam 3 Siliwangi yang support full. Terima kasih. Kemudian Pangkostrat yang di Purwakarta juga melaksanakan dan berbagai divisi. Kemudian Komandan Dodik Rindam. Terima kasih. Saya Dodik. ucapkan terima kasih, badannya terima kasih. Saya ngasih bonus buat pelatihnya 50 juta. Aduh, tambah lagi nih. Oke teman-teman semua, alhamdulillah ya kita sudah menyimak tadi penjelasan dari Bu Yaya tentang gubernur kita ya Kang Deddy Mulyadi, yang mana menerapkan sistem agar yang punya ataupun yang memiliki bantuan bansos itu ya direncanakan program kehamilannya ya teman-teman, dengan dalihnya yaitu untuk supaya kebagian rata seperti itu ya teman-teman. Dan Bu Yaya pun tadi mengingatkan bahwa boleh kalau merencanakan ataupun membuat rencana agar supaya hamilnya ya direncanain seperti itu. Yang tidak boleh itu ya memandulkan itu yang tidak boleh teman-teman semua. Dan ya banyak ulama-ulama yang berdiskusi ya tentang ini, dan mudah-mudahan ya Kang Deddy juga ya menerapkan apa yang dibicarakan oleh Bu Yaya tersebut ya. Itu pendapat Bu Yaya untuk Kang Deddy Mulyadi. Ya, terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu, semoga kita semuanya diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton ya, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.